Kalian tahu hari apa ini? Minggu, Bang. Apa? Katakan lebih keras lagi. Minggu, Bang. Aku nggak denger guys, katakan lebih keras lagi. Oh alah, core. Hari Minggu, hari dimana kita akhirnya bisa melihat aksi dari seorang abang-abangan dagu lancip yang sangat overpower tanpa puting yang sangat kalian sukai. Dan hanya di channel WOM 2 ini kalian bisa melihat alur anime dengan minim screenshot geser-geser. Dan selalu mengusahakan untuk menyeimbangkan antara cuplikan dan juga narasinya. Gak percaya? Coba dicek aja sendiri. So, jangan lupa juga buat subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan aja. Solo Leveling season kedua, episode ketiga. Sontak Jinho cuma bisa terbelanga mempertanyakan dari mana monster-monster ini berasal. Jinwo yang baru ingat ini kali pertamanya Jinho melihat mereka, dijelaskan bahwa mereka semua adalah bagian dari skillnya. Biar gak repot jelasin, Jinwo langsung mempraktekannya di saat itu juga. Melihat pasukan bayangan yang juga bisa menambang batu sihir, jelas hal itu membuat Jinho lemas karena itu seharusnya menjadi tugasnya. Melihat rekan bosnya yang ngambek kayak gitu, salah satu prajurit bayangan nampak memberikan hasil tambangnya kepada Jinho. Sementara itu, jauh di dalam gate negeri Paman Sam, nampak seorang bule berzira yang nampak sangat ketakutan melihat sesuatu. I'm human. I want to go home. Setelah itu, nampaklah Jinho dan Jinwo yang sedang merayakan keberhasilan mereka menaklukkan 19 gate seperti yang dijanjikan. Jinho yang tinggal mengikuti ujian tertulis agar bisa mendapatkan lisensi Gold Master pun bertanya pada Jinwo apa yang mau dilakukannya habis ini. Di saat Jinwo yang mengaku tidak akan bisa dihubungi sementara waktu karena harus pergi ke suatu tempat, sontak hal itu membuat Jinho yang udah kobam mulai ngelantur dan meluapkan isi pikirannya saat ini. Dimulai dari ia yang merasa selalu menjadi beban bagi Jinwo, hingga sebuah cerita tentang kakaknya yang terpaut 10 tahun lebih tua darinya, dan tak pernah sekalipun mereka bersenda gurau layaknya keluarga pada umumnya. Aniki ga hontou no nii-san dattara na tte omoimasu. Sore nara jelas apa yang dikatakan oleh Jinwo barusan membuat Jinho terharu dan sangat bahagia dibuatnya. Scene lalu berpindah menampilkan si pria misterius yang kini tengah diamankan oleh pihak Mama Rika. Apa yang bisa ditemukan oleh para penyelidik hanyalah si pria yang mengaku seorang hunter luar negeri yang terjebak di dalam sebuah gate sejak 10 tahun yang lalu. Saat ia tersadar, entah bagaimana gate-nya sudah terhubung ke Mama Rika. Agar lebih mudah, seorang hunter rank S dengan asal negara yang sama dengannya akan dikirimkan, yang mana hunter tersebut gak lain adalah Wang Dongsu. この男の名前は発音が少し難しいのですが、イルファン・ソンというそうです。
Yo, Song Il-hwan gak tuh? Mari kita pura-pura nggak tahu dulu. Keesokan harinya, nampaknya Jinwo yang mau berangkat dan pamitan akan pergi selama 1 minggu kepada adiknya. で、誰と行くの？友達とだって。いつ彼女できたのよ。 Scene berpindah ke pintu masuk gate Kastil Iblis. Di sini Jinwo sempat berpikir sewaktu dia masih level 20-an aja, ia bisa menang by one melawan Cerberus. Dengan levelnya yang udah 3 kali lipat dari sebelumnya, tentu Jinwo merasa pede ini akan jadi lebih mudah dari sebelumnya. Nah, belum ada semenit dia masukinya, notifikasi quest udah muncul dan sempat membuat Jinwo kaget karena dirinya harus mengumpulkan 10.000 jiwa iblis. Sekeluarnya dia dari sana, Jinwo yang harus mengumpulkan 3 bahan untuk membuat sebuah eliksir kehidupan, tidak memperdulikan mau itu 10.000 ataupun bahkan 100.000 sekalipun, semua akan dilibasnya tanpa ampun sama sekali. 1万だろうが10万だろうがやってやる。 Scene berpindah sebentar ke Jinho yang sedang menemui sang ayah. Inti dari pertemuan itu ialah Jinho ingin ayahnya untuk menyerahkan guild Yojin padanya dengan berkas pencapaian yang selama ini ia lakukan. Dan ya, tentu saja sang ayah tidak akan langsung setuju karena dia tahu cukup banyak informasi seputar Sung Jinwo yang diyakini menjadi sosok yang meng-carry anaknya. Awalnya Jinho sempat kepikiran sang ayah tidak akan setuju, akan tetapi ternyata beliau mengaku akan memberinya kesempatan dengan syarat Jinho harus bisa menarik Jinwo masuk menjadi anggota sebelum keduluan sama Guild White Tiger. Karena cuma ini satu-satunya kesempatannya, jelas Jinho cuma bisa menyanggupinya tanpa mengetahui bagaimana caranya. どういうわけか悪魔からは抽出できないんだよな。こんなにいるってのももったいない。 Kembali ke Jinwo yang baru aja membantai banyak sekali iblis dan berhasil mendapatkan izin masuk ke lantai atas. Sebelum mengetahui apa yang harus dilakukannya, tanpa basa-basi Jinwo langsung OTW usai memanggil tank yang mampu menerobos semua musuh di hadapannya. Yadim, sedap nih. Bentar, bukan mau cap, bukan mau mes. Oke, di tengah ada yang tegak tapi bukan keadilan, waifu pemersatu bangsa ini sebenarnya memiliki beban tidak hanya di tengah ataupun bawahnya, tapi juga di dalam pikirannya, di mana ternyata Choi Jong-in melarangnya untuk memberitahu ke publik soal semut bersayap yang mereka temukan tempo hari. Alasannya sendiri biar gak terjadi kepanikan, dan saat ini waktunya mereka untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak dan sekuat mungkin. 鍵を手に入れた時はここが S 級のダンジョンかと恐れていたが、ここの悪魔は B 級の上ぐらい数も多く、階層を上がるごとに強さも増すが、各界に現れる許可証を持った悪魔だけを狙って倒すことでサクサク進むことはできた。 Meskipun Jinwo tidak bisa membangkitkan mereka menjadi pasukannya, namun EXP yang mereka hasilkan cukup untuk menaikkan level dan juga skillnya. Terlepas dari itu, beberapa kekhawatiran mulai muncul, dimulai dari perbekalan yang mungkin akan kurang, lantai menara yang kemungkinan berjumlah 100, hingga ketidaktahuan soal seberapa kuatkah musuh yang akan ia hadapi di lantai-lantai berikutnya. Apalagi ia udah buat janji sama Jin A, sehingga dia harus berpacu dengan waktu sebelum 1 minggunya berakhir. Setelah berhasil mengumpulkan 10.000 jiwa iblis, tibalah saatnya Jinwo untuk melawan bos lantai 50, yakni Vulkan Sang Ketamakan. Dan sebentar lagi, kita semua akan melihat peradu mekanikan antara Shadow Army-nya Sung Jinwo melawan Red Army-nya Vulkan. Tapi sebelum itu, nampaknya scene yang berpindah sebentar ke Sangmin dan Park Hae-jin yang sedang mencari Sung Jinwo di rumahnya.
Berdasarkan informasi yang ada, Jinwo tidak ada kabar hampir seminggu dan terakhir kali terlihat ada di tengah kota. Kembali ke Jinwo yang sedang membriefing pasukannya untuk mengincar pasukan merah saja, sedangkan dirinya akan by one melawan si Vulkan. Jinwo pun sangat bersyukur karena seiring dengan meningkatnya status intelijensinya, ia jadi bisa menyimpan beberapa pasukan bayangan dan mempertahankan yang terpanggil. Di saat Jinwo yang mengira Vulkan tidak akan bergerak sedikit pun dari sana, namun ternyata dugaannya itu salah besar. Karena ternyata... ないならこっちから仕掛けてさっさと。何やってくれてんだよ。 Ada dua hal yang mengejutkan Jinwo di saat yang bersamaan, yaitu Vulkan yang bisa gerak cuma dalam satu kedipan mata, dan Jinwo yang merasa status STR-nya yang terlalu tinggi hingga bisa mementalkan monster sebesar itu dengan cukup mudah. Untung aja Iron gercep melemparkan tamengnya, karena telat sedikit saja tuannya itu bisa menjadi Lord Shadow geprek. Melihat adanya celah tanpa buang waktu, Jinwo langsung memanfaatkannya untuk melakukan counter attack. Berkat pemikiran cepat untuk menggunakan skill tangan penguasanya, Jinwo berhasil menghindari serangan fatal barusan. Tidak hanya bisa gerak cepat dan punya kekuatan dahsyat, Vulkan sang ketamakan juga bisa membaca pergerakan lawannya. Dan kini, apa yang bisa Jinwo lakukan hanyalah mengincar bagian kepalanya saja. Hingga pada akhirnya... Epic badass! Sekali lagi dengan pemikiran yang sangat cepat, Jinwo akhirnya berhasil menghabisi bos lantai ke-50 tersebut. Scene berpindah ke Mama Rika. Nampak Wang Dongsu yang ditugaskan menjadi penerjemah agar mereka bisa tahu apa yang diucapkan oleh Sung Il-wan. Singkat waktu, sebenarnya si Sung Il-wan ini masih punya niat baik karena mau memberitahukan satu informasi yang akan menentukan nasib dunia ini. Seberapa tahukah umat manusia terhadap dungeon, gate, dan juga monster? Ketiga hal itu hanyalah awalan dari sebuah bencana yang kini telah bangkit. Tujuannya sendiri ialah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Gebleknya di sini, apa yang dikatakan oleh Sung Il-wan barusan sama sekali nggak ditanggepin serius sama Wang Dongsu. Mendengar Wang Dongsu yang seolah mengandalkan jumlah hunter di seluruh dunia, Il-wan pun menekankan berapapun jumlah mereka, itu tidak ada gunanya sama sekali di hadapan bencana tersebut. Di tengah Wang Dongsu yang emosi, fokusnya tertuju ke anak Sung Il-wan yang membuatnya semakin bersemangat dan langsung memprovokasinya tanpa pikir panjang. Jin. Kembali ke Shadow Army yang nampak berjalan tanpa tuan mereka. Yang tanpa bos lantai 75 ini sadari tuan dari pasukan bayangan tengah bertengger tepat di atas singgasananya. Lalu, akhirnya... Sungguh sangat LZ. Tidak seperti Vulkan, bos lantai 75 ini entah bagaimana jauh lebih mudah dikalahkan daripada bos lantai 50 tadi. Berkat hal itu juga, Jinwo bisa naik 2 level dengan sangat mudahnya.
Sementara itu di Mamarika, nampaknya kondisi gedung tempat mengurung si Ilwan tadi yang telah porak-poranda. Bagi mereka yang menjadi saksi mata, biasanya jika ada dua hunter rank es gelut, radius kehancurannya akan jauh lebih luas dari yang sekarang ini. Lantas apa hubungannya hal itu dengan kondisi di sekitar mereka? S 級同士の戦いが起これば辺りの地形は変わり一帯が廃墟と化すと聞きましたがこの程度で済んだのはああ幸いだった。一瞬でスターファンが負けた。被害の拡大よりも早く。Iya, tadi gayanya sok keras, giliran digas kok sesak napas. Pemandangan yang sangat indah sekali. Scene kembali ke Jinwo yang telah kehabisan perbekalan. Tersisa 25 lantai dan berkat 75 lantai sebelumnya, ia berhasil mendapatkan beberapa equipment seperti anting vulkan dan kalung Metus. Bukan hanya efeknya yang bagus, tapi juga kedua item ini memiliki set buff jika bisa mengumpulkan ketiganya. Selain itu, bola ketamakan yang ia dapatkan juga bisa ia berikan kepada penyihir bayangannya agar serangan mereka bisa meningkat 2 kali lipat. Terlepas dari ketiga item itu, akhirnya Jinwo mendapatkan random box terkutuk yang entah karena feeling atau saking monotonnya, dia bisa tahu isi kotak tersebut. 骸骨から手に入れた首飾り、デカブツから手に入れた耳飾りと、それぞれ単体の性能もいいが、この表示からボス級のモンスターがあと1体いることも推測できる。そして、クエスト報酬で選んだ呪われたランダムボックス。うすうす気づいてたけど、やっぱり鍵か。詳細不明？いつどこで使うんだ？ Meski barang-barang tadi sangat penting, namun semua itu tidak sebanding dengan dua item yang akhirnya ia dapatkan. Potongan pohon dunia, drop item vulkan bos lantai 50, dan mata air hutan gemar roh dari Metus bos lantai 75. Dengan begini tinggal satu item lagi, dan eliksir kehidupan benar-benar bisa ia buat. あと一つで母さんを。次に来るときは